Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. China dikenal sebagai negara yang berambisi untuk memperbesar kekuasaannya di dunia dengan berbagai cara, termasuk melalui kecanggihan teknologinya. Kita pasti sudah mengenal teknologi China seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika dunia masih berjuang nih melawan pandemi saat ini, di tahun ini, China justru sudah meraih berbagai rekor dalam pengembangan teknologinya. Dan China mampu membuktikan bahwa teknologi ini bisa melakukan banyak hal yang terlihat mustahil dilakukan. Mulai dari terbang dan mendarat sampai ke bulan, bahkan meluncurkan bulan KW made in China, menyelam ke laut di bagian terdalam, sampai yang terbaru ini merakit teknologi yang disebut juga dengan matahari buatan. Nah, dalam waktu hampir bersamaan ini kita seolah sedang menonton ya unjuk gigi China di bumi sampai di luar angkasa. Ini luar biasa sekali. Bagaimana sih caranya China bisa seluar biasa ini, kita bahas bersama. Jadi pada tanggal 4 Desember 2020 kemarin, China telah mengumumkan bahwa sudah berhasil menyalakan yang disebut dengan reaktor fusi nuklir dan bernama HL2M Tokamak ini untuk yang pertama kalinya. Nah, reaktor ini adalah perangkat penelitian fusi nuklir yang terbesar dan tercanggih di China dan bertempat di barat daya Provinsi Sichuan dan selesai dibuat pada akhir tahun lalu, tapi baru bisa dinyalakan 4 Desember kemarin nih. Jadi cara kerja reaktor itu seperti apa sih? Reaktor fusi nuklir ini mirip seperti cara kerja matahari dan bintang ya. Bahkan reaktor ini tadi sering disebut dengan matahari buatan. Kenapa? Karena memang dari reaktor ini bentuknya seperti ini ya, kurang lebih itu bisa menghasilkan panas dan tenaga yang sangat besar. Dan berdasarkan laporan dari China National Nuclear Corporation, reaktor ini bahkan mampu beroperasi di suhu 150 juta derajat Celcius. Buat perbandingan nih, inti matahari aja itu cuma mencapai suhunya adalah 15 juta derajat Celcius. Jadi suhu matahari buatan China ini bisa 10 kali lipatnya ya tadi dari suhu inti matahari. Nah, banyak yang memprediksi nih teknologi fusi nuklir ini nanti fungsinya ke depannya itu akan digunakan menjadi pembangkit listrik di masa depan. Nah, pertanyaannya buat apa sih sebetulnya China buat matahari buatan ini? Ternyata karena memang China berencana untuk membangun reaktor eksperimental paling cepat tahun depan, kemudian juga berencana membangun prototipe industri di tahun 2035 yang nanti akan mulai digunakan juga secara komersial dan dalam skala besar tahun 2050. Intinya reaktor ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di China yang sekarang memang semakin besar pastinya karena negaranya sudah sangat besar, supaya ujung-ujungnya ekonomi China nih ke depannya bisa terus berkembang lagi secara berkelanjutan. Jadi visioner banget ya China ini. Nah, kenapa sih harus teknologi fusi nuklir? Kenapa nggak yang lainnya? Karena kalau dibandingkan dengan teknologi yang lain, fusi nuklir ini katanya tidak menghasilkan limbah radiasi yang tinggi sehingga mengurangi juga resiko-resiko kecelakaan. Nah, kemudian ilmuwan China juga berencana menggunakan reaktor ini untuk bisa bekerja sama dengan para ilmuwan lain yang mengerjakan reaktor eksperimental termonuklir secara internasional yang merupakan ini sebuah proyek penelitian fusi nuklir terbesar di dunia ya dan berbasis di Prancis dan diharapkan nanti bisa selesai di tahun 2025. Jadi keren banget ya udah memikirkan apa sih sebetulnya solusi untuk kekurangan energi di masa yang akan datang. Tapi selain matahari buatan nih, China juga meluncurkan bulan palsu made in China ya, bahkan bulan aja made in China. Jadi rencana atau proyek ini diumumkan sejak 10 Oktober 2018 lalu, jadi sudah 2 tahun lalu oleh Wu Chunfeng, Ketua Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co. Ltd. Jadi berbeda dengan matahari buatan tadi kan dari reaktor fusi nuklir yang dioperasikannya di bumi nih, di planet kita. Tapi bulan made in China ini bentuknya nanti satelit sebetulnya yang akan diluncurkan langsung keluar angkasa. Nah, rencananya itu tahun ini, waktu itu 2020, sekarang udah penghujung tahun, kita nantikannya apakah jadi diluncurkan tahun ini dan tujuannya adalah
memang untuk melengkapi sinar bulan nih di malam hari. Jadi bahkan katanya tingkat sinar bulan buatan China ini bisa sampai 8 kali lebih terang dari bulan asli dan diprediksi bisa menerangi area dengan diameternya 6 sampai 260 mil atau sekitar 80 km tuh. Jadi luar biasa ya, dan kecerahan bulan buatan ini juga diprediksi mampu menggantikan nanti lampu jalanan sepenuhnya. Itu sampai ke situ China penggunaan teknologinya. Nah, masih terkait dengan bulan nih, China juga bukan cuma buat bulan palsu, tapi juga langsung terbang dan mendarat di bulan aslinya. Di 1 Desember 2020 kemarin ada pesawat Chang'e 5 yang telah mendarat di sisi barat laut bulan baru-baru ini. Dengan misi ini China nanti akan mengambil dan menggali gitu ya sampai kedalaman 2 meter. Ini untuk mengambil sampel dari bulan berupa batu-batuan atau tanah dan lain sebagainya untuk membantu para ilmuwannya bisa mempelajari sejarah bulannya, baik asal-usulnya seperti apa, kemudian formasi tanahnya seperti apa, sampai aktivitas vulkaniknya. Menurut China Aerospace National Space Administration, pesawat dan sampel-sampel yang akan dibawanya itu akan mendarat lagi atau pulang lagi ke bumi kira-kira di pertengahan Desember ini. Dan kalau seluruh misi ini nanti berhasil, maka ini akan jadi yang pertama kalinya material bulan diambil kemudian dibawa lagi pulang ke bumi setelah 44 tahun lalu. Terakhir kali itu dilakukan oleh Rusia, nah sekarang China. Jadi sudah hampir setara nih ya dengan Rusia ya, walaupun 44 tahun lalu Rusia sudah melakukannya. Nah, misi Chang'e 5 ini adalah tahapan ketiga dari program eksplorasi bulan China yang nanti akan dilanjutkan lagi, belum selesai. Masih ada pesawat Chang'e 6 yang akan meluncur lagi ke bulan dan nanti akan ujungnya sampai tahapan keempat program ini supaya akhirnya nanti bisa tujuan akhirnya membawa pesawat yang berawak ya. Kalau ini kan nggak berawak, kalau nanti pesawatnya membawa orang gitu, ada awak krunya. Nah, bukan hanya di luar angkasa saja, ada juga yang di bumi. Di 10 November 2020 kemarin, bulan lalu, kapal selam berawak China itu namanya Fengdouxi ini juga sudah berhasil menyelam bahkan menjajaki salah satu tempat terdalam di planet bumi. Ini katanya kedalamannya bisa sampai menembus ke dasar laut di sedalam 35.791 kaki atau ini setara dengan 10.900 meter ya. Jadi yang paling dalam di bumi ini adalah Palung Mariana. Nah, dalam ekspedisinya ini sekitar sebulan dilakukannya, sudah berhasil menyelesaikan 13 penyelaman. Untuk apa? Untuk mengambil sampel lagi, sama seperti tadi ke bulan, kali ini mengambil sampel batuan dan yang lain-lainnya dari dasar palung untuk bisa dianalisis lagi nanti seperti apa cara mengatasi topan, hujan, dan suhu tinggi. Jadi sampai ke palung yang terdalam itu untuk bisa cari solusi gitu dari masalah-masalah yang dihadapi di negara mereka seperti topan, hujan, dan suhu tinggi ya. Dengan misi ini China juga berhasil nih sejajar dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian Prancis, Rusia, dan Jepang yang memang punya kemampuan kapal selam berawak tembus sampai 11.000-an kaki gitu ya. Dan nanti rencananya kemarin kapal itu kembali ke pelabuhan di Provinsi Hainan pada tanggal 28 November 2020. Keren banget ya. Jadi betul-betul dari yang paling dasar di bumi sampai ke luar angkasa, China itu mempertontonkan prestasinya di tengah kita sekarang justru masih berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Harapannya sih ke depannya kita bukan lagi Indonesia khususnya, bukan lagi menjadi penonton, tapi juga bisa menjadi bagian dalam perkembangan teknologi ke depannya.